merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Anda akan bisa berkata, if God is with me, who can stand against me? Oke? Kadang kita merasa, oh ini janji Tuhan ini, saya nggak merasakannya, saya tidak merasakannya. Mungkin karena ya saya nggak layak. Mungkin karena saya habis berbuat dosa. Mungkin saya habis melakukan ini. Tapi kalau Anda punya iman, bukan melihat tindakan Anda sendiri, tetapi melihat, you know what, Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah mengampuni saya, sehingga saya layak untuk menerima janjinya. Saya layak, oke? Kalau segala sesuatu yang di Deuteronomy, ulangan itu, if you fully obey, if you do A, B, C, D, dan kamu bisa gini, lumbungmu diberkati, buah kandungmu diberkati, dan segala macam, itu kan if you fully obey, kalau kamu 100% mengenapi. Dan sehingga kita kadang, saya nggak merasakan itu karena saya nggak 100% obey. Tapi apa tujuannya? Tuhan Yesus sudah mengenapi itu. Sehingga Allah itu baik, janji-janjinya ya dan amin. Oke? Dan kita layak di dalam Kristus. Kita mempunyai damai sejahtera. Itulah gunanya iman. Iman itu buat saudara. Terserah Anda mau believe it atau tidak. Oke, karena iman itu dikatakan, slide berikutnya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, practical tipsnya apa itu? Bagaimana cara kita apply ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Sewaktu-waktu di sebuah universitas diadakan lomba. Ada sebuah kontainer yang kosong. Dosennya bilang, siapa yang bisa mengeluarkan udara ini dari kontainer ini? Mereka berlomba-lomba, macam-macam. Ada yang bikin sistem vakum, sedot udaranya, ada macam-macam gitu, teknologi dikeluarkan. Tetapi ada seorang yang dengan gampangnya aja ambil air, dituangkan di bejana yang kosong ini. Dan saat air itu masuk, udara itu keluar. Oke? It's simple. Kamu mau usaha sendiri bisa. Tapi sebenarnya the living water, you bring it into your container, kamu air yang hidup kamu masukkan dalam tubuh Anda, bejana, udara itu keluar. Jadi, kalau Anda itu punya rasa pikiran, saya ini tertuduh, saya ini berdosa, saya ini bersalah, saya ini gagal, saya ini enggak layak. Anda gantikan pikiran-pikiran itu. I am blessed because Jesus Christ has died on the cross for me. I'm guilty. No, I am holy because Jesus' blood has washed away my sin. Okay? I am poor. No, Jesus Christ yang kaya, rela mati, menjadi miskin buat kita, sehingga kita yang miskin menjadi kaya. Saya sakit. No, Jesus yang sembuh, dia mengambil bilur-bilurnya, sehingga oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Saya jauh dari Tuhan. No, Tuhan Yesus yang dari Tuhan, di sebelah kanan Allah Bapa, rela mati ke dunia, mengambil jati diri manusia, mati di surga. Di kayu salib adalah pertama kali Tuhan Yesus menyebut Allah Bapa di surga sebagai Allah. Sebelumnya dia selalu menganggil Allah Bapa sebagai Father. Hanya waktu di kayu salib itu dia menyebutkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu sesuatu divine exchange, perubahan terjadi. Dia mati mengambil dosa kita sehingga dia tidak bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Supaya kita yang sebelumnya tidak bisa menyebut Allah sebagai Bapa, kita sekarang bisa memanggil dia Bapa aku di surga. So, the divine exchange, replace it. Tukar semuanya. Apa yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk engkau, terimalah. Jangan simpen itu udara yang kosong, yang artinya nothing, yang artinya tidak sesuatu pun juga. Gantikan denganlah air kehidupan. Oke, next slide. Let me see kalau firman Tuhannya nyampe. Siapa yang percaya dirinya 100% selama-lamanya kudus di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Puji Tuhan. Pegang iman itu.
Oke? Karena ada waktunya saat firman dibagikan, sebagian akan sampai ke tanah yang keras, tidak masuk, karena tadi dia nggak angkat tangan juga, mungkin nggak masuk, nggak apa-apa. Tapi firman Tuhannya sama kan? Ada yang masuk ke tanah yang gangkal, baru sebentar nggak bisa hidup. Oke? Karena kalian tidak biarkan mengakar. Oleh karena itu saya sarankan, jangan cuma terima firman ini aja, pulang baca tuh Galatia, Efesus, Roma, segala macam. Intinya semua sama Ibrani, semua sama, biarin itu mengakar. Baca tiap hari. Yang ketiga, pas jatuh ke tanah yang ada ilalang, betul? Ada weed, sehingga apa? Tidak bisa tumbuh. Apa itu ilalang? Dikatakan ilalang itu bagaikan kekhawatiran dunia. Oke? Apa yang aku makan, apa yang aku minum, atau yang aku makan, saya sakit. Ya firmannya berkata begitu, tapi kok saya masih sakit. Ya firmannya begitu kok, tapi saya masih nggak punya duit. Ya firmannya begitu, tapi kok saya gitu. Oh mungkin firmannya salah. Do not let that. Oke? Karena mereka yang menerima firman itu, biarkan mengakar di tanah subur. Oke? Itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, ilalang itu akan ada dalam kehidupan kita. Remember, di dunia ini Anda akan menghadapi penganiayaan, Anda akan menghadapi kesulitan. Tetapi reframe it, rubah cara pikir saudara. Itu bukan karena Anda tidak layak, itu bukan karena Anda dosa. Itu karena Anda sebagai prajurit Kristus, Anda di medan perang. Dan kalau di medan perang, pasti ada begitu. Tetapi Anda harus tahu, headquarter Allah itu setia, atau itu menyertai saya, kemenangan sudah dijamin. Saya harus tahan. Oke? Karena pada waktunya nanti, oleh karena itu kita sebagai Kristen menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini sekarang masih di medan perang. Pada saat nanti, tadi di Ibrani kita baca, dia menunggu waktunya nanti bila semua iblis dikalahkan. Sekarang iblis masih ada, kita masih perang. Oke, jangan istirahat dulu. Pegang janjinya. Oke, berikutnya. Satu tadi percaya, believe it. Kedua, be it, become it. Oke, saya mau kasih cerita. Di sebuah kerajaan, ada seorang pangeran yang bandel. Gitu, dia melakukan hal-hal yang ya tidak layak lah sebagai pangeran lakukan. Gitu. Sampai suatu waktu seorang ajudannya datang. Pangeran, kamu tahu kalau kamu adalah ahli waris kerajaan ini. Pangerannya berkata, ya aku tahu. Terus ajudannya bilang, hiduplah demikian. Do you know that you are the heir of the kingdom? Yes, then act like one. Oke, pertanyaan, saat pangeran itu bandel, melakukan hal yang salah tadi dan segala macam, apakah dia kehilangan darah birunya? Apalah dia kehilangan statusnya sebagai putra mahkota? Tidak. Oke. Demikian juga, anggap aja ini kerajaan Inggris. Aku mau jadi penggantinya Queen Elizabeth. Saya sekolah, saya kerja keras, saya belajar, masuk Oxford, oke. Saya jadi CEO perusahaan Global Nation, Philips Royal Electronic, my competition, I work for GE. Bisa enggak saya jadi darah biru? Saya bisa enggak saya jadi ahli waris kerajaan Inggris? Tidak. The only way, satu-satunya cara kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Inggris adalah saya harus lahir sebagai keturunan kerajaan Inggris. Puji Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. That's why Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu mau selamat, kamu harus lahir lagi. Kamu harus lahir sebagai born again, anak-anak Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau anak kambing, mirip apa? Kambing, oke. Anak kucing mirip kucing.
Anak manusia mirip manusia. Anak Allah mirip Allah. Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Oke, kita adalah ahli waris. Jesus Christ is the firstborn of many creation. Kita adik-adiknya. That's your identity. Tuhan Yesus adalah putra sulung dari semuanya. Ingat, waktu Adam dan Hawa semulanya diciptakan, itulah identitas mereka. Tetapi waktu mereka melanggar kehendak Allah, keluar dari kasih karunia, mereka memilih, aku mau tahu sendiri apa yang baik, apa yang jahat. Aku mau tahu sendiri itu hukum, sehingga sekarang aku bertanggung jawab akan mengikuti, aku harus melakukan yang baik. Mereka gagal, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan their spiritualness, the godness. Oke, itu yang Tuhan Yesus sudah kembalikan kepada kita. So, apakah engkau tahu engkau ahli waris kerajaan Allah? Hiduplah demikian. Oke? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Slide berikutnya. Live it. Act as children of God. Your new identity in Christ. Kalau Kolose 3, ini kamu dahulu bukan sekarang. Saya kasih ilustrasi. Saya bilang kamu 100% sempurna selama-lamanya. Bukan berarti kamu gak punya bad habit. Itu foto saya dulu, saya punya kumis. Tahu gak waktu saya sudah cukur, saya masih gini berapa kali? Ngerapiin kumis. My new identity, identitas baru saya adalah Jeffrey tidak berkumis. Tetapi habit lama saya, nggak pakai softland. 2 minggu, 3 minggu lalu di care group saya masih. Saya pakai softland, saya nggak pakai kacamata maksud saya. Identitas saya nggak pakai kacamata, tapi saya kira saya masih pakai kacamata. Demikian juga kita. Oleh karena itu kalau kita baca dalam Kolose, Galatia, Efesus, it's talk about, selalu berbicara tentang identitas kita baru di dalam Allah. Dan selalu dikatakan, therefore, tanggalkan sesuatu yang lama. Rasul Paulus mengatakan lakukan ini itu. Sekali lagi bukan untuk membuat Anda suci, bukan memberikan hukum, tetapi itu mengingatkan. Oke, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kecabulan. Ayat-ayat sebelumnya lebih ada banyak lagi laundry list of tindakan-tindakan dosa. Oke, saya cut aja sedikit. Karena kamu telah, bukan biar kamu jadi suci, tetapi karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. I just want to remind you, kamu telah, you're done. Jesus did it for you. Oke? Dan telah meninggalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, gambar creator. Kamu anak Allah? Act like Allah. Oke? Tips, next slide. It takes time to draw this slide. Gitu. Kalau Yakobus bilang, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.